Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with Mrs. Laras. Before we start our lesson today, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. So class, good morning and how are you today? I hope you are in a good condition, just like me. And don't forget to keep social distancing, ya. Jadi tetap laksanakan social distancing. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah pergilah, di rumah saja. Stay at home. So, today we are going to learn about descriptive text. Descriptive text atau bahasa Indonesianya itu teks deskripsi. Sudah pernah dengar sebelumnya? SD sudah pernah diajarkan? Jika belum, let's study together about descriptive text. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi descriptive text tentang orang, binatang, dan benda. Yang kedua, menyimpulkan fungsi sosial descriptive text. Yang ketiga, menganalisis struktur descriptive text. Yang keempat, menganalisis ciri kebahasaan descriptive text. Dan yang terakhir, membuat teks-teks pendek sederhana tentang orang, binatang, dan benda. Jadi nanti akan guru berikan tugas untuk kalian untuk membuat teks deskripsi tentang orang, binatang, atau benda yang ada di sekitar kalian. Oke? Next, I have a question. What is descriptive text? Apa itu teks deskriptif? Anyone know? Ada yang tahu? No one? So, definition of descriptive text atau pengertian dari descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang mengatakan seperti apa seseorang atau sebuah benda. Jadi, kalau kalian ditanya, apakah kamu tahu laptop? Laptop itu yang seperti apa? Kemudian kamu deskripsikan laptop. Laptop itu adalah sebuah komputer jinjing yang tipis, bisa diangkat kemana-mana, etc. Seperti itulah gambaran dari descriptive text. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi tujuan dari descriptive text itu adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan reveal, mengungkapkan a particular secara khusus person, place, or thing. Orang, tempat, atau benda. Ya. Binatang masuk mana? Itu masuk ke dalam thing. Next, purpose of descriptive text. The social function of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi tujuannya, fungsi sosialnya dari descriptive text itu adalah untuk menggambarkan orang secara khusus, benda secara khusus, tempat secara khusus, atau binatang secara khusus. Next, generic structure of descriptive text. Number one is identification atau identifikasi, ya. Berisi tentang perkenalan. Introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi di bagian identification atau paragraf paling atas nanti dari sebuah descriptive text berisi tentang perkenalan dari orang, tempat, benda, atau objek yang akan dideskripsikan. Ya, contoh, Bu Guru misalkan punya foto, sebuah foto, Bu Guru tunjukkan ke kalian. Kalau Bu Guru tidak memperkenalkan, apakah kalian tahu foto ini fotonya siapa? Nah, maka dari itu kita harus introduction, diperkenalkan dulu. This is my father. He is my father. Dia adalah ayahku. Itu adalah
contoh kalimat pada bagian identification. Misalkan kamu bawa kucing, kemudian kalian perkenalkan, this is my pet, ini adalah hewan peliharaanku. Diperkenalkan, itu ada di bagian identification. Oke? Get it? Next. Second, description atau pada bagian deskripsi. Nah, di bagian inilah kalian menjelaskan tentang something such as animal, things, place, or person by describing its feature, form, color, or anything related to what the writer described. Jadi di bagian ini kalian bisa menjelaskan tentang feature, ciri-cirinya, form, bentuknya, color, warnanya, or anything. Atau misalkan ayahku punya tai lalat di bagian hidung. Nah, di sini kalian deskripsikan di bagian description. Ya, tadi di bagian identification itu perkenalan dulu, and the next description itu kalian menjelaskan. Bisa tentang ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri non-fisik. Fisik itu misalkan tingginya, warna rambutnya, hidungnya, matanya, itu ada di bagian fisik. And non-fisik, misalkan dia ramah, dia baik hati, dia suka menolong, itu ada di bagian karakteristik non-fisik ya, ciri-ciri itu. Atau bisa juga kalian di bagian description itu kalian mendeskripsikan pekerjaannya. Misalkan my father is a farmer. Ayahku adalah seorang petani. Itu kalian jelaskan di bagian description. Oke? Next. Language feature of descriptive text. Number 1, use simple present tense. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang simple present tense ya. Ciri-cirinya menggunakan verb 1. Kalau kalian tidak ingat, silakan buka kembali video Bu Guru tentang simple present tense. The next, use specific noun. Tadi kan kita kan menjelaskan orang, benda, tempat tertentu. Jadi kita itu pakai kata bendanya itu specific. Seperti contohnya my bicycle, my father's car, Borobudur Temple, itu sudah secara fisik. And use adjective. Ini ada di pertemuan pertama di semester ini. Sudah Bu Guru jelaskan tentang adjective atau kata sifat ya. Example, coba diperhatikan. Nah, my beloved teddy bear. Teddy bear tahu? Teddy bear? Teddy bear itu boneka beruang. Ya, boneka beruang. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Macam-macam ukurannya. My beloved teddy bear. Jadi ini adalah kesukaan, kecintaannya dari si penulis itu. Ya, benda kesayangannya. Coba diperhatikan ya. Di bagian title atau bagian yang background-nya ungu ini, ya, ini adalah title atau judulnya. And next, ya, ini yang background-nya biru. I have a favorite doll, ya, kan diperkenalkan. Ada benda atau boneka favorit, ya. Ini namanya bagian identification. Ya, next, bagian description atau yang background-nya pink ini adalah tentang deskripsinya. My teddy bear is very big and the color is cream, ya. Sudah dijelaskan di sini ya bahwa bendanya atau teddy bear-nya sangat besar. Ya. Nih, 180 cm. Wah, berarti kayak orang ini ya. Ya, jelas ya. Ada title, identification, and description. Oke, we continue. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Masih tentang contohnya. Tadi ada my beloved teddy bear. Sekarang ada my friend Rodi. Jadi dia menjelaskan tentang teman baiknya si Rodi ini. Ya, kalau tadi dari structure-nya, sekarang kita ke language feature-nya atau ciri kebahasaan. Coba dilihat. Yang warna pink ini ada Rodi, my friend Rodi, he Rodi. Nah, dia ini adalah
masuk ke dalam specific noun ya. Kemudian yang warna hijau toska ini contohnya adalah go, pergi, dia masuk ke dalam simple present tense. And the last one yang ungu-ungu ini ya, dia menjelaskan tentang kata sifat. Contohnya taller, lebih tinggi, pointed nose, hidungnya mancung, blonde hair, rambutnya pirang, itu dia masuk ke dalam adjektif. Oke, sampai di sini paham? Jika ada pertanyaan, bisa kalian diskusikan di grup WA kita ya. So, your assignment atau tugas kalian adalah make a descriptive text about your friend. Membuat sebuah teks deskripsi tentang temanmu ya. Bisa teman SD-mu atau temanmu sekarang yang di SMP, terserah kalian. Atau teman yang satu rumah, teman yang tetangga kamu, itu boleh, silahkan ya. Seperti biasa, tulis di kertas, kemudian nanti upload di link yang sudah Bu Guru share di Google Classroom. So, summary, rangkuman kita hari ini. Coba kita perhatikan lagi descriptive text is a text which say what a person or thing is like. Jadi descriptive text itu mengatakan, menggambarkan seperti apa orang atau benda itu. Number 2, the social function of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi menjelaskan tentang orang, benda, tempat, binatang itu secara khusus. Number 3, generic structure-nya itu ada identification and description. Language feature-nya dia use simple present tense, use adjective, and specific noun. Oke, got it? Jangan lupa kerjakan PR-nya, kemudian upload di link yang sudah Bu Guru sediakan. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan di grup kelas. Oke, that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.